Pagi cerah dan sibuk di Sipultak, desa kecil yang miskin di pelosok Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Hari ini, sinar mentari hadir seolah ingin bersaing dengan semangat kerja warga desa. Lihatlah, geliat warga yang mulai sibuk membersihkan kandang dan memberi makan ternak-ternaknya. Ada pula yang sudah beranjak membersihkan sawah dan ladangnya. Jismen Sihombing dan istrinya Rosdiana Manulang tentu tak terkecuali. Sebagaimana setiap harinya, penuh hasrat mereka selalu membersihkan dan memberi makan babi-babinya. Namun Sihombing dan Boru Manulang hari ini harus bergegas. Mereka harus memenuhi janjinya meneruskan bantuan 4 ekor babi yang mereka terima dari Heifer International Indonesia bersama mitra Soripada 2 tahun yang lalu kepada tetangga lainnya. Hari ini Sipultak menjadi lebih spesial. Sebuah perhelatan sederhana bernama Passing on the Gift atau penerusan manfaat yang diperkenalkan oleh Heifer International Indonesia sedang digelar. Tenda-tenda telah terpasang. Konsumsi untuk bersama juga sedang disiapkan. Hari ini perhatian seluruh warga desa tertuju ke sana. Warga-warga Nunut, desa tetangga, juga akan hadir untuk meneruskan bantuan yang diterimanya dari Heifer International 2 tahun lalu. Sihombing yang kehidupan keluarganya sekarang sudah lebih baik akan memberikan 4 ekor babinya kepada teman sedesanya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah janji yang diucapkan Sihombing pada upacara serah terima yang jauh lebih sederhana 2 tahun yang lalu. Meneruskan manfaat yang diterimanya kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Dan hari ini janji itu akan ditepatinya. Bersama 7 orang temannya dan di bawah binaan LSM lokal Soripada yang merupakan mitra Heifer International Indonesia di desa ini, pada tahun 2004 Sihombing membentuk kelompok tani dan usaha simpan pinjam. Heifer melalui LSM Soripada memberikan 4 ekor babi, menyumbang kandang, bibit, pakan, dan memberi pelatihan peternakan padanya. 4 ekor babi yang diterimanya kini berkembang menjadi 30. Penuh ikhlas, dia pun telah siap dan mampu memberikan bantuan ternak pada teman yang membutuhkan dan berkemauan mengurusnya. Kami medok mau dia itu paper melalui dampingan Soripada, alarong do dilihat Tuhan gagasan manang ide kuasa bui maju kelompokon. Nas dorohanani inalau menerus semanang pertama begitu jaluhani ternakon. Aku butuhani bahwa penerusan ini harus terjadi. Ikut terus sama pertolongan. Semari dana dihami tuh kelas 5 do be nak balga kelas ada juga. Jalarong do boto naik. Kudia sudah gilang ewedan pinahan pakulat hasil pinahan pakulat. Jadi pe apa salah narwa kalau boy do pengarong boy bayi no soni. Dana di bawah kamu naik. So jam 6 jumlah jodoh nih. Naga. Kalau di kota nakarong bijaya busong ano. Jadi kalau adong do hasil dia memuaskan. Apa salah na mo sih? Bebe berkenahu kami hasilnya mana ternaki. Aku membangun rumah kan, lalu anur akan apa dulu ke keperluan rumah tangga. Istrinya Rosdiana Manulang yang selalu setia membantu tentu sangat bahagia dengan kebangkitan dari ekonomi yang sulit ini. Untuk membantu produksi, sebuah sepeda motor pun telah dibelinya, barang yang dulu hanya mimpi bagi mereka. Sebuah keyakinan untuk hidup depan pun telah tumbuh.
membangun rumah yang layak, dan menyekolahkan ketiga anak hingga ke bangku universitas. Waktu produksi pertama ternak babi hasil ni penjualan anak di baik kami mai manuhor kereta ini asaboi membuat jagung lau menggiling tu masin asal nang loja beba membuat marbeko pakai beko. Kegembiraan hari ini juga dirasakan Julianto Lumbantoruan yang telah menerima pelatihan-pelatihan penanganan ternak, manajemen, bahkan kesehatan keluarga. Selain berhasil mengembangkan ternak babi, Lumbantoruan kini menjadi tenaga sukarelawan kesehatan hewan desa. Adalah sebuah kebanggaan bagi Lumbantoruan dari orang yang dulunya menerima kini menjadi pemberi. Tangan yang dulu di bawah kini sudah di atas. Seperti Jismen, hari ini Lumbantoruan pun membawa sebagian ternak babinya untuk diteruskan. Sangat saya banggakan karena kebetulan sebelum kita terima ternaknya dari Heper, kita terlebih dulu di menerima pelatihan baik dari segi manajemennya, segi kesehatannya, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ya dengan sendirinya kita merasakan bahwa setelah ternak itu datang kita betul-betul sudah siap. Jadi terima kasih buat Heper, dan harapan saya kepada teman-teman nanti yang menerima penerusan ini, saya pikir saya juga mau berharap sama mereka supaya mereka itu betul-betul optimis, betul-betul mau terlebih dahulu belajar dan share lah, tukar pendapat, tukar pengalaman begitu. Saya punya rasa kebanggaan sendiri karena saya mampu mempertanggungjawabkan dan meneruskannya. Artinya ini amanah yang diberikan oleh Heper kepada saya, menjadi satu kebanggaan bagi saya saat sekarang bahwa saya mampu meneruskannya, dan itu saya juga punya harapan bahwa itu menjadi berkat bagi teman-teman juga. Ini adalah pesta penerusan manfaat. Musik, tari, dan doa adalah ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur. Selain ternak yang diteruskan, bibit pepohonan, obat, dan vitamin ternak pun dibagikan. Dan di pesta ini, seluruh perwakilan mendapat giliran untuk bicara. Para penerus, penerima baru, wakil pemerintah, Heper Internasional Indonesia, dan mitra-mitra lokalnya mengungkapkan isi hati dan pikirannya menyangkut program Passing on the Gift atau penerusan manfaat ini. Bagi Camat Pagaran yang pemerintahannya juga melingkupi desa Sipultak ini, merasa sangat bersyukur dengan hadirnya sistem penerusan manfaat ini. Kami dari pemerintah Kabupaten Tapal Utara sangat memang betul-betul berterima kasih, menyambut baik. Dan saya juga sistem yang dibuat dari pada Heper kerjasama dengan kelompok tani ini, sistem bergulir dari kelompok tani yang satu ke kelompok tani yang sangat betul-betul yang bagus. Itu yang diharapkan daripada pemerintah. Kepeduliannya betul-betul ke masyarakat Tapal Utara, khususnya Kecamatan Pagaran di tingkat pertanian ini betul-betul dapat dirasakan masyarakat Pagaran yang kami lihat dan kami saksikan yang barusan saja di pelaksanaannya. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Tapanuli Utara malah berharap bisa bekerja sama dengan Heper Internasional Indonesia. Mudah-mudahan Heper ke depan bisa lebih memperbanyak lagi program-program yang sifatnya bantuannya bisa ke petani langsung. Mudah-mudahan Heper maupun Soribada itu bisa bekerja sama dengan kita untuk dalam rangka pembinaan petani-petani kita, khususnya petani-petani penerima sekarang ini.
Lembaga Nirlaba yang hadir di Indonesia pada tahun 1982 ini menggelar acara penerusan manfaat di 17 lokasi yang berbeda di sepanjang Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Bekerja sama dengan 33 mitra lokal, Heifer International Indonesia telah membantu lebih dari 7.000 keluarga petani dan peternak miskin yang sangat membutuhkan bantuan dan pendampingan. Memerangi kelaparan dan kemiskinan, Heifer memilih cara passing on the gift atau penerusan manfaat ini untuk memberi makna yang mendalam terhadap kemandirian, kemanusiaan, dan pelestarian bumi. Melalui penerusan manfaat, perubahan, kemandirian, dan kepedulian dapat dibuktikan. Di Besitang, 30 keluarga sedang merayakan tradisi penerusan, berupa kambing dan domba yang mereka terima pada 2007 yang lalu. Adalah Mariana, salah seorang penerima bantuan Heifer International Indonesia yang berhasil menjadi pemberi hari ini. Ibu dengan 2 orang anak ini adalah warga penumpang yang awalnya tak punya sejengkal tanah pun di desa ini. Banjir pada tahun 2006 yang melanda desanya melengkapi derita keluarganya dulu. Namun bersama kelompok Mekar yang dibentuknya bersama kaum ibu sedesanya, Mariana berontak dari kemiskinan yang seolah dilekatkan padanya. Di bawah binaan sebuah lembaga bernama LPK, perlahan namun pasti Mariana dan kawan-kawannya kini mulai optimis melihat masa depannya. Tak seperti dulu, Mariana kini tak perlu memburu ke desa tetangga hanya untuk kebutuhan makan keluarganya. Sayuran dan buah-buahan tinggal petik di pekarangan. 4 ekor domba yang dulu diterimanya dari Heifer International berkembang menjadi 2 ekor sapi dan 10 domba. Sebahagian sudah dijual untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya. Berdua dengan suaminya Wasito, Mariana mengurus ternak, bantuan bibit sayur dan buah yang diterimanya. 2 anaknya yang nyaris berhenti sekolah, kini kembali menapaki mimpi-mimpinya. Baginya, kemiskinan biarlah menjadi bahagian dari masa lalunya. Hari ini di perayaan penerusan manfaat disaksikan masyarakat umum dan pihak pemerintah, Mariana dan kelompoknya membuktikan kalau sekarang mereka sudah membuktikan perubahan, kemandirian, dan kepedulian mereka. Kami sangat lega sekali, satu keluarga kami lega karena kami bisa membantu masyarakat yang seperti saya juga. Jadi tanggung jawab saya itu plong lepas gitu. Untuk kedepannya sih rencananya sih kemarin tuh sebelum dapat domba kan tamat SMP, kakak bilang gini, udahlah kak, kok nggak usah sekolah lagi, nanti kalau ada orang mau kawin aja gitu kan. Dia nggak mau, dia nangis, aku mau kepingin sekolah katanya dia gitu kan. Alenya udah melihara domba, tadinya pun saya nggak yakin kalau domba 4 ekor itu bisa jadi banyak gitu kan. Itulah alenya pertama kan beranak 2 jantan semua, kami jual dapat 1.200.000 1 ekor, 1 ekornya jantan. Untuk masukkan sekolah dia sampai baju-bajunya semua cukup. Alenya untuk kedepannya kalau bisa, sekarang inilah kami sudah cerita, kalau bisa kak kau kuliah aja, udah ada lembu kita, kami bilang kayak gitu. Nanti mak nggak jadi beli sawah, kata anakku juga kan. Nanti untuk kedepannya mama udah tua nggak punya sawah kan lebih susah, kata dia gitu. Tapi tengok nantilah kalau memang ada rezeki ya dikuliahkan juga. Bagi pemerintah daerah Langkat, apa yang dilakukan oleh Heifer International Indonesia dan mitra lokalnya di desa ini
sangat meringankan beban mereka, bahkan layak diteladani. Jadi bantuan Heifer Internasional di Kabupaten Langkat yang kita lihat selama ini memang sudah tertata dengan baik persiapan sebelum menerima, terutama untuk seleksi calon penerimanya maupun bibit yang diberikan dan ketaatan penerimanya itu dalam mematuhi peraturan yang ditentukan gitu. Pemerintah Kabupaten Langkat cukup terbantu dengan kegiatan ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat itu sangat-sangat terbatas. Kami juga dari pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Dinas Peternakan Kabupaten Langkat, akan mencontoh hal-hal yang terbaik, ya, yang terbaik yang dilakukan oleh Heifer. Dan kita kepingin yang apa yang dilakukan oleh Heifer yang penerusannya bisa tepat waktu ini kita bisa juga contoh. Di Long, Aceh Besar, di mana gempa dan tsunami penghujung 2004 telah mengakibatkan hujan bantuan yang bertubi-tubi, menawarkan bantuan dengan sistem penerusan manfaat ini adalah tantangan tersendiri. Bantuan dalam jumlah besar tanpa kewajiban apapun, di satu sisi adalah anggur yang manis. Di sisi yang lain, dia adalah racun yang membunuh kreativitas, kemandirian, dan kepedulian terhadap sesama masyarakat penerimanya. Tapi Heifer Internasional Indonesia melalui mitra lokalnya LPPL memberikan bantuan dengan konsep penerusan manfaat. Nah, ini saya serahkan lembu untuk saudara Hardina untuk saya teruskan untuk dikembangbiakkan agar berhasil seperti yang sudah saya lakukan. Bantuan antara lain berbentuk sapi, usaha dagang kecil, pengolahan ikan, dan pengadaan keramba ikan kerapu. Hari ini diiringi tari rapai, terbukti 20 masyarakat korban tsunami mampu meneruskan 20 ekor sapi yang mereka terima 2006 yang lalu kepada orang lain yang masih membutuhkan. Dan yang terpenting, semangat kebersamaan bisa dikembalikan. Kita mengharapkan keswadayaan, self-reliant ya. Self-reliant. Jadi mereka bisa memecahkan masalah mereka dan menjawab sendiri masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya maka target yang visible, yang tangible dari program ini adalah penerusan, bahwa ternak yang diterima oleh masyarakat itu bisa diteruskan kembali sebagai langkah pemberdayaan, pemulihan martabat mereka dari penerima menjadi pemberi. Yang mereka raih semangat. Mereka punya semangat, mereka bisa bangkit kembali, mereka punya rasa percaya diri, kemudian juga kelompok di antara mereka, solidaritas di antara mereka bisa pulih kembali. Karena misalnya selama ini individualisme itu sudah semakin semakin merajai dan nilai-nilai solidaritas menipis. Nah, ini dibangkitkan kembali. Nah, kemudian juga tentunya adalah peningkatan pendapatan. Pendampingan adalah poin tersendiri yang mereka syukuri dari bantuan ini. Dan memberi adalah kebahagiaan yang tak ternilai bagi mereka yang selama ini hanya sebagai penerima. Hasbi adalah salah satu di antaranya yang meneruskan seekor sapi yang dulu diterimanya. Banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat kami gunakan. Karena kenapa? Bantuan yang mereka itu kasih mungkin program begitu Bu ya. Orang itu habis kasih kepada kita mungkin tanpa mendampingi, tanpa memberi pengarahan. Di Desa Bawah Salee, Sirombu, Nias Selatan, sejak April 2007, Heifer Internasional Indonesia telah menyalurkan bantuan pemberdayaan usaha tani dan ternak, serta peningkatan gizi bagi 24 keluarga korban tsunami tahun 2004 dan gempa tahun 2005. Hasil dari kerja keras Heifer Internasional Indonesia bersama mitra lokal Puspenas dan masyarakat, hari ini 15 keluarga meneruskan ternak babi, ikan, dan bibit sayuran kepada keluarga lainnya.
Bagi kelompok ibu di Serombu, manfaat bantuan dengan sistem penerusan manfaat ini bahkan lebih dari sekedar peningkatan ekonomi dan gizi keluarga. Lebih dari itu, kekompakan warga juga ikut terpelihara. Anggota dari kelompok yang mereka bentuk untuk mengelola bibit bantuan jadi kerap bertemu dan berkomunikasi pada waktu rapat mingguan atau saat gotong royong di lahan. Setelah berdirinya kelompok ini, agak kompas semua ini Desa Baru Salo'o. Terlebih-lebih ya apa itu yang sudah masuk kelompok ini, yang 24 kakak. Sesudah masuk Hefer ini bertambah majulah begitu. Banyak kegiatan ini seperti ini, kerja kelompok, tiap-tiap 1 bulan kumpul karena diadakan rapat. Ada kami dirikan di kelompok ini arisan. Di anak Pulau Sumatera ini, kemiskinan memang masih merupakan masalah utama. Pembangunan infrastruktur yang tersendat-sendat dan nihilnya upaya pendampingan pada masyarakat cukup menjadi alasan atas stagnasi kondisi ekonomi yang sulit. Besarnya donasi yang masuk menyusul tsunami dan gempa yang terjadi sebelumnya juga tak turut mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak tepatnya sasaran dan materi bantuan plus nihilnya pendampingan masyarakat di Tengarai adalah penyebab utamanya. Padahal masyarakatnya umumnya adalah peternak yang ulet, khususnya ternak babi. Lihat saja Amarino Daily. 2 ekor bantuan babi yang diterimanya dari Heifer International Indonesia pada 2007 yang lalu sudah berkembang sedemikian banyaknya. Dengan pendampingan, Amarino yang dulunya memelihara babi dengan cara tradisional, perlahan-lahan kini menerapkan manajemen peternakan yang baik. Bahkan dia juga berperan sebagai sukakeswan yang mampu melakukan pembedahan. Bahu-membahu bersama istrinya Ina Rino, babi milik keluarga Amarino kini sudah mencapai 30 ekor. Belum termasuk beberapa ekor yang sudah dijual untuk keperluan dapur keluarga dan sekolah anak-anak. Bibit ikan lele Dumbo yang diterimanya telah pula beranak pinak. Karena itu, hal yang dirasakannya adalah kebahagiaan dan kebanggaan saat meneruskan babinya kepada teman sedesa yang membutuhkan bantuan. Mereka juga butuh seperti saya. Jadi mereka pun punya beban-beban seperti saya. Jadi kita pinginnya itu mereka itu sama seperti kita. Kita sudah menikmati, mereka pun wajib menikmati. Ya tentunya bangga karena dari hasil kerja keras saya selama ini saya sudah bisa membagi dengan warga yang lain. Program ini tentunya saya pun secara pribadi bangga dan jelas saya punya semangat baru karena saya sudah tahu bahwa dengan program ini motivasi saya untuk maju, untuk bekerja keras, untuk lebih serius dalam menangani pekerjaan sudah bisa saya nikmati hasilnya. Sedang bagi kepala desa, yang paling penting adalah bahwa kehadiran bantuan ini telah merangsang masyarakat untuk bekerja berkelompok, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Dan buahnya adalah kedamaian desa. Inilah tentang manfaat terutama dulu pada kepala-kepala keluarga di desa ini membuat salah satu kedamaian dan ketentraman di dalam desa ini sendiri. Sebab mungkin karena kelompok dari Heifer ini terutama dulu bertemu muka setiap 1 bulan, mungkin ada dosa kesalahan bicara dan juga kesalahan perilaku secara tak langsung bisa damai sendiri di waktu setiap 1 bulan atau tanggal 1 di setiap bulan berkenaan.
Itulah kira-kira dampak positif yang sangat membantu terutama dulu komunitas desa kita di sini dan begitu tokoh masyarakat tokoh adat. Mungkin sebelum datangnya lah heifer ini di desa ini bisa kita bilang mesti ada keributan setidaknya sekali 2 bulan dan sekali sebulan di setiap desa ini. Demikianlah tradisi passing on the gift atau penerusan manfaat dan amanah ini dilaksanakan oleh Heifer Internasional Indonesia di 17 lokasi di 5 provinsi sepanjang Sumatera, bekerja sama dengan masyarakat penerima, penerus manfaat, dan lembaga mitra lokal. Semoga semangat berbagi tumbuh di hati kita bersama hingga kemiskinan dan kelaparan tak lagi singgah di bumi yang indah ini.